Paham, paham. Nah, ini nomor 3 ini penting. Ini supaya jadi puas yang tanya tadi. Oke. Di dalam hidup ini ya, Allah tuh selalu ada apa tidak? Selalu ada. Selalu ada. Sedang kita memikirkan Allah tuh pakai iman atau pakai logika? Iman, Pak Guru. Nah, berarti iman selalu dipakai enggak? Masih selalu dipakai enggak? Selalu. Selalu. Nah, jadi dalam hidup ini selalu dipakai. Minimal Allah selalu ada. Oke. Ngerti ini maksud saya? Oke. Saya tadi Soalnya menjawab. Iya, karena soal. bisa kejeglong ini, Iya, aku iya. masih bisa jangkau, butuh 1+1 2. Berarti aku perlu iman dong, masih Iya. dipakai. Kalau terkait Allah yang selalu ada itu harus pakai iman. Gaib itu selalu ada, di hidup ini harus pakai iman. Oke. Jadi kan sudah menjawab pertanyaan tadi tuh, Sudah, Pak Guru. walaupun akal kita menjangkau, iman Menjangkau. Nih. tetap iman dipakai karena ada hal yang akal tidak nyampe, minimal Allah. Allah tuh selalu ada. Jadi iman selalu ada, selalu dipakai. Walaupun akal kita saat ini menjangkau untuk 1+1 gitu loh. Iya, iya. Tapi begitu pertanyaan Mas Bibi yang jawabannya Mas Bibi juga tidak tahu tadi, itu pakai iman. Ngerti Mas saya? Paham, paham. Kalau kalian tuh kecoba tadi, loh, akalku masih waras, saya belum gila nih. Berarti masih dipakai dong. Tadi nggak perlu iman. Oh enggak lah, kalau kamu mikir Allah gimana? Dipakai tuh. Iya, padahal Allah terus ada, gaib ada terus, gitu dan Iya. seterusnya. Paham ini ya? Paham, saya paham insya Allah. Jadi di sini yang paling penting, kalau sudah kita menggunakan keyakinan atau iman, ya sudah, akal jangan ikut-ikut. Seperti Isra Mi'raj itu loh. Isra Iya. Mi'raj tuh akal udah nggak nyampe itu sehari perjalanan gitu. Terus gimana ya? Dia tinggal percaya atau tidak? Jangan dibalik. Karena akalku tidak nyampe, aku tidak Menjangkau. percaya ada Isra Mi'raj atau buyar. Buyar semua. Oke ya, paham tuh ya? Iya, Pak Guru. Alhamdulillah. Oke, paham. Gimana nih jam 10? Mau tutup dulu atau dilanjutkan dulu monggo ini? Tak tawari dulu nih. Ini jam 10 lebih 10. Mau ditutup Iya. dulu atau nanti nggak enak kalau bagi yang apa disiplin katanya jadwalnya jam 8 sampai jam 10 kok 12 sampai jam 12. Iya. Coba apa ditutup Sebaiknya dulu. sebaiknya ditutup dulu, Mas Radit Mm, mewakili Mas Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah, matur nuwun izin Pak Guru, saya tutup dulu kajian malam hari ini. Nanti yang masih mau monggo kita lanjut. Okay. Alhamdulillah, matur nuwun untuk yang sudah hadir malam hari ini di ruang Zoom ini. Semoga apa-apa yang kita terima, ilmu yang kita terima malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bisa kita amalkan, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo bagi yang ingin lanjut diskusi setelah ini ada Mas Bibi dan Pak Guru, silahkan. Untuk yang mau meninggalkan ruang meeting terlebih dahulu juga kami persilahkan. Itu Mas Bibi, mau minta maaf dulu? Iya, Mas Radit. Ya. Mas Radit mewakili yang lainnya ya. Mungkin tadi di awal banyak gangguan, banyak hal yang kurang pas dalam kita menyampaikan. Saya mohon dimaafkan ya Mas Radit ya. Ya Mas Bibi, kami maafkan. Saya juga atas nama jamaah mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, yang salah yang kami lakukan dalam interaksi ini. Mohon dimaafkan Mas Bibi. Baik, saya maafkan Mas Radit. Alhamdulillah. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Sekarang waktunya Mas Radit. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Ya, coba ya nih ya. Yang mau pamit coba jangan pamit, saya 5 menit aja. Penting nih yang sudah live terlanjur live enggak apa-apa.
5 menit aja. Ya, Jadi monggo gini, Pak Guru. habis itu tanya jawab nggak apa. Jadi gini, tadi saya dengar ada pertanyaan iman naik, turun, dan sebagainya. Bener nggak? Betul, Pak. Betul Pak Guru. Mau nggak supaya nggak mikir iman, tapi insya Allah naik terus? Mau sekali Pak Guru. Mau Nah, sekali. sayang ada yang udah live, saya lihat beberapa orang live ya. Ada ini penting sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Jadi gini, tadi kan ada pertanyaan, bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Gitu, iman kita tuh supaya stabil atau naik, jangan turun, kan gitu toh. Nah, Nggih. tadi kan Mas Ibi jawabannya udah bagus tadi, udah bagus. Tapi supaya tidak kejebak mikir naik turun, ini ada cara yang gampang sebenarnya. Tadi kan Mas Ibi nerangkan supaya kita harus menerima terus dan bagiannya kan tadi, ya Mas Ibi. Iya Pak Guru. Sekarang gini aja, sebenarnya Mas Ibi sudah nyampaikan tadi, cuma karena terus tidak diperdalam malah belok ke yang lain, jadi ya sayang. Jadi gini, kita sekarang kan sudah tahu pola penyelesaian masalah. Yaitu apa? Polanya kan itu aja. Hanya mungkin jenis masalah yang beda. Benar nggak? Nah, Betul. jenis masalah yang beda itu kalau kita perhatikan, itu paling bedanya tanda petik semakin berat. Ada segitu. Benar nggak? Kan Betul Pak Guru. jenis apapun kan sebenarnya kita tidak masalah, asal tanda petik atau yang membedakan adalah berat dan ringan. Kita aja tuh mau utang, mau Iya. sakit, kan yang membedakannya berat dan ringan. Benar nggak? Betul Pak Guru. Oke. Kalau kita perhatikan, kenapa kok kelihatannya yang bersangkutan merasa ujian berikutnya semakin berat. Itu kan sebenarnya karena kemampuan kita akan meningkat. Karena Allah berfirman, aku menguji tidak melebihi kemampuan. Karena kemampuan kita meningkat, itu mati dong. Soalnya ditambah rumit. Nah, benar nggak? Betul Pak Guru. Oke, itu hanya satu, Pak. Hanya perlu saja. Sekarang intinya, apa benar menyelesaikan masalah formatnya ya itu saja. Coba. Asumsi formatnya gini, maaf ya, kita satu suruh nerima, benar nggak? Betul. Betul Pak Guru. Habis itu berupaya agar Allah nolong, benar nggak? Iya. Nah sekarang kita pakai ayat yang mana? Kalau Al-Baqarah 153 misalnya ya iman, sabar, sholat. Kalau 45 sabar, sholat. Kalau bergantung. Kalau ingin jalan keluar, takwa. Kan itu saja toh? Iya. Benar nggak? Betul. Nah, karena formulanya hanya itu aja, menurut saya sebaiknya ya kita perdalam sampai ya sudah seperti refleks ngalir aja. Toh ujung-ujungnya ya kita yang memenuhi persyaratan itu yang kita penuhi. Ayo coba sekarang mau soal apa saja. Begitu saya menggunakan satu ayat, udah biar ekstrim sekarang. Satu ayat, ayat apa misalnya, udah Al-Baqarah, ya 45, sabar dan sholat. Akhirnya atau kita urutkan dulu, biar bagi yang sama sekali belum ikut ngerti, gitu. Soalnya kasihan kalau ikut nggak ngerti, kasihan sama saja. Kita urutkan ya. Masalah itu dari siapa? Allah. Pakai ayat yang mana? Kok tahu dari Allah? Pakai ayat yang mana? 10:107. Ya, Muzammil 107. 10:107. Yunus 107. Di situ 107 itu intinya dua. Satu, sumbernya Allah. Dua, yang mampu menjelaskan hanya Allah. Oke, benar nggak? Betul Pak Guru. Intinya gitu toh? Iya. Dari awal kita udah tahu. Tak kasih masalah, tapi hanya aku loh yang menyelesaikan. Oke. Sekarang kita tidak usah urut lah. Pokoknya nomor aja ya. 1, 2. Sekarang nomor 2 anggap aja. Masalah itu sebenarnya harus diselesaikan atau dibiarin?
Kita perdalam supaya nanti udah tahu formatnya, ngapain kau sekarang bingung. Percepatan kan akan ketemu malam ini nanti. Percepatan hidup ketemu malam ini. Harus diselesaikan, Pak Guru. Harus selesaikan. Alasannya apa? Supaya mantap nih. Saya tanya satu-satu. Kok harus diselesaikan? Kalau nggak dibiarin. Apalagi kalau lihat ayat tadi. Kan nyambanya Allah. Tak biarin aja dong. Nah, kalau nggak gitu. Padahal itu benar. Harus diselesaikan itu benar. Apa alasannya? Supaya mantap. Kalau lihat ayat itu aja kan. Lu ngapain kita selesaikan? Toh kita nggak bisa selesaikan kok. Hanya Allah kok. Benar toh? Kan bisa begitu. Tapi yang benar harus diselesaikan. Sekarang alasannya apa? Kok harus diselesaikan? Terkait ayat 1 tadi, nomor 1 tadi. Ayo, kira-kira apa? Biar mantap menggunakan formula. Sehingga malam ini terjadi percepatan. Supaya manusia bisa mengambil pelajarannya, Pak Guru. Ya, artinya gini. Itu benar ya. Kalau saya sederhana aja. Kalau persoalan itu boleh atau tidak perlu diselesaikan, sia-sia nggak Allah memberi? Sia-sia. Allah pernah sia-sia nggak? Tidak. Ya, tidak pernah mudah. Itu aja gampang ya jawabannya ya. Allah tidak pernah sia-sia di dalam melakukan sesuatu hal, benar nggak? Iya. Setuju? Setuju, Pak Guru. Oke, itu nomor 2. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Benar nggak? Betul, Pak Guru. Tentunya oleh yang diberi masalah atau oleh yang memberi masalah. Ayo, nomor 3. Atau sambungannya aja deh. Atau nomor 3 apa deh? Kan nomor 2 harus diselesaikan. Yang nomor 3, siapa yang harus menyelesaikan? Yang diberi masalah atau yang memberi masalah? Yang diberi masalah. Ya diberi dong. Yang memberi ya lucu no. Yang diberi masalah. Ya ini tak kasih ya selesai. Nah kan gitu toh. Ini logika. Betul nggak? Nah, betul, Pak Guru. Anggap aja manusia yang menyelesaikan. Betul nggak? Betul, yang Pak Guru. Yang dikasih kan manusia toh. Yang memberi Allah. Kan nomor 1 tadi masalah dari Allah. Yeah. Ya artinya dari Allah untuk siapa? Untuk manusia. Yeah. Yang menyelesaikan siapa? Yang diberi. Berarti yang menyelesaikan manusia. Betul nggak? Iya, betul, Pak Guru. Oke, nomor 3. Manusia harus menyelesaikan. Oke. Udah ketemu formatnya. Nomor 4. Tadi di atas Allah udah bilang. Yang hanya bisa menyelesaikan aku loh. Tapi kamu harus menyelesaikan loh ya. Makan itu? Iya. Nah, karena Rasul bermati-mati kita harus cerdas Fatona. Makanya nomor 4 berarti usaha manusia itu pasti ke arah supaya Allah mau nolong. Bisa diterima enggak ini? Bisa. Ya, benar enggak? Karena yang hanya mampu nolong itu Allah. Tapi kita harus menyelesaikan. Berarti aku akan berusaha dong. Agar apa? Ya agar Allah yang menyelesaikan. Yang itu bisa cuma Allah kok. Bahasa lainnya biar Allah nolong kita. Benar nggak? Betul, Pak Guru. Bicara format ini supaya nanti tinggal kalau sudah tahu formatnya ngapain, setiap masalah yang penting formatnya itu aja. Sebenarnya Allah lagi, benar nggak? Iya, Pak Guru. Nah, kalau nanti sudah tahu formatnya dan tahu itu terus penyelesaiannya, kita harus cepat-cepat ahli gitu loh. Ahli di dalam penggunaan format. Sehingga perputaran masalah cepat nanti. Kasih selesai terus. Apalagi kita menggunakan satu ayat. Wah, ahlinya cepat banget. Mas Yudi sudah tak centang ya tadi. Iya. Loh, ini hidup itu kita sama Allah loh ya. Iya. Pihak 1, pihak 2 aja loh ya, nggak ada pihak 3 loh. Pemberi dan diberi lagi yang diberi loh. Yeah. Oke, berarti nomor 4 apa tadi? Manusia menyelesaikan. Oh, berarti manusia akan minta tolong Allah. Benar nggak? Betul. Nah, nomor 4 minta tolong Allah. Ini kita membuat format ya. Nah, oke. Nah, kalau gitu tinggal kita pakai firman yang mana? Karena kita bukan minta tolong. Benar nggak? Iya, Pak Guru. Mau yang mana? Oke, anggap aja. Misalnya. Tadi Al-Baqarah, misalnya. Ini misalnya aja ya. 153, misalnya. KS2, 153, misalnya. Berarti ini ada 3 toh. Iman, sabar, sholat. Yeah. Kita menekuni itu. Oke? Iya. Oke.
Anggap saja untuk tingkat masalah yang pertama, artinya kelas 1, itu kan kelas 1 ringan, kelas 2 agak berat, kelas 3 kan itu ya. Untuk Yeah, kelas yeah. 1 dengan 153 ini is okay. Allah nolong. Misalnya ya, itu Yeah, kan yeah, selesai toh. Anggap aja selesai, udah. Ini dipermudah aja, dipersingkat. Selesai masalah itu. yeah. Pasti muncul masalah berikutnya toh. Karena itu Yeah, sarana pembelajaran. Ditambah lagi Allah memantapkan perintah kita belajar dari lahir sampai mati. Benar nggak? yeah, Pasti yeah, terus toh? Oke. Tentunya persoalan kedua pasti lebih tinggi, lebih berat. Karena Allah mengukur dari kemampuan kita lagi. yeah. Nah, sekarang coba saya tanya. Tapi jangan jawab sama dengan saya tadi ya. Karena kemampuan meningkat, maka soalnya meningkat. Jangan jawab itu. Selain itu, Yeah. ya, jawabannya selain itu. Pertanyaannya sama. Ya. Kenapa masalah itu kok dibuat merasa berat bagi yang diberi? Kan pasti alasan saya meningkat itu kemampuannya, ya jadi merasa berat terus dong, kan gitu. Jawaban selain itu apa? Kenapa? Sama pertanyaannya. Kalau masalah itu kok merasa berat bagi yang diberi masalah atau yang menerima masalah, yuk kenapa? Jawab. Supaya nanti mantap, begitu berat ya memang harus berat. Jadi gitu jawabannya. Jadi tidak jadi berat lagi gitu. Mau yang tahu harus berat. Oke, tak jawab kalau bingung. Ya, masih bingung Pak Guru. Bingung. Oke, karena saya balik aja. Ini Pak Imawan tuh seneng kalau tak balik itu seneng nih Pak Gunadi ini. Misalnya yang tidak berat. 1 tambah 2. Berapa RCB? 3. 3. Kalau persoalan atau soalnya yang ringan-ringan, itu menambah pembelajaran nggak? Tambah pinter Tidak, nggak kita? Ya sudah. tidak tambah pintar. Pada tujuan pembelajaran supaya tambah pinter toh. J, J. Berarti Betul. harusnya berat atau yang ringan? Berat. Ya sudah toh. Oh, tujuannya untuk pembelajaran kok. Hanya yang ringan ini bukan pembelajaran loh. Kok Tapi karena untuk pembelajaran juga tetap kita harus mampu. Kalau makanya tidak lebih kemampuan. Tapi harus berat. Karena berat untuk pembelajaran supaya otak berpikir. Lah kalau cak gampang 1 tambah 1 terus saja divariasi 1 tambah 2 sebagainya ya enggak, bukan pembelajaran dong. Oke, jadi sekarang kalau soal merasa berat memang harus berat apa enggak? Harus berat. Nah, jadi masalah enggak? Enggak masalah toh? Tidak. Tidak. Oke, udah tahu lumayan. Dilanjut. Dilanjut. Oke. Ini Fulan bin Fulan menurut agak mesem nih. Ini memang harus berat. Bukan berat bukan pembelajaran. Betul? Siap Pak Guru. Ya, saya. Oke. Oke, anggap aja formatnya ini. Ya, formatnya tadi 1 sampai berapa karena sanggup sudah selesai tadi loh. Kan nomor 5, nomor 6 dianggap selesai ya. Yeah. Karena 5 sudah tahu persyaratannya, yang 3 ya kan kita tidak mengulang pelajaran nih ya. Kan sudah tahu toh? 5 sabar sholat, terus itu dipelajari. Kalau sudah memenuhi persyaratan yang tadi loh, bawa HP ya 100.000, kalau sudah 100.000 sudah dong tugasnya HP tadi loh. Yeah, Itu Pak Pak Guru. Ibi. Oke, jadi saya anggap yang nomor 6 soal pertama selesai. Masalah pertama selesai. Karena kita sudah menguasai sabar, iman, sabar, sholat. Kalau kita pakai Al-Baqarah 153. Benar nggak? Betul. Oke. Berarti sekarang ada soal kedua toh? Mesti? Yeah, Seumur hidup suruh belajar. Yeah, yeah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau soal kedua muncul, penyelesaiannya gimana? Formatnya? Itu lagi atau baru? Polanya sama Pak Guru. Sama, kita urutkan masih masalah dari Allah. Allah bisi-bisi, aku loh yang menceritakan sama toh. Lah kalau memang sama, ngapain tidak segera menguasai format ini aja? Hidup itu. Nggak usah mikir mana naik turun deh. Ini naik terus mesti. lolos terus. Iya. Jadi tidak usah terlalu, lah kita berpikir yang bertele-tele.
kuasai aja itu. Nah, kalau udah menguasai masuk ya 10 ayat 62, wali-wali Allah tidak pernah khawatir. Ya sudah menguasai. Oke, paham ini Mas Ibi? Paham. Oke, Insya sekarang Allah. ini saya ngomong bukan sombong ya, artinya kita logika ya, bukan sombong ya. Kalau sudah menguasai, gitu, dan tahu akibat lulus ujian, berarti kan semakin dekat dengan Allah. Akhirnya lebih disayang oleh Allah, benar nggak? Betul, betul Pak Guru. Berarti kita akhirnya seneng nggak tadi, tanda petik, menerima masalah? Senang Pak Guru. Nah, tak ekstrimkan lagi, berarti mengharapkan nggak? Mengharapkan. Ya sudah. Kalau udah gitu gimana? Mau apa? Ya sudah toh. Mengharapkan dipakai keahlian kita, formula yang sama, lolos lagi, jadi percepatan nggak? Jadi percepatan Pak Guru. Nah ya sudah. Mau apa lagi? Nanti nggak usah mikir naik turun kalau gini. Loh, iya nggak? Betul, betul. Nah, Betul, jadi betul. kesimpulannya mari. Kalau memang formatnya itu segera dikuasai aja. Perkara jenis soal dan bagiannya sama lagi kok formatnya. Sama. Sudah terukur, tidak mungkin melebihi batas dan hanya untuk pembelajaran. Akhirnya tahu, ya itu lagi. Cuma pesan saya, kan firman Allah itu tidak hanya Al-Baqarah 153. Jadi kalau itu kan iman, sabar, sholat. Kan juga kita perlu takwa. Gitu loh. Dengan format yang sama, kita ganti ayat. Gitu loh. Yeah. Nah, supaya takwa gimana? Nah, nanti takwa bisa. Sudah bisa ganti ayat. Misalnya Al-Ikhlas. Oh, kita harus bergantung. Nah, bagaimana bergantung? Asli kan hebat itu. Udah gitu kan, ya insya Allah kan, ya tahu tuh Mas Ibi. Insan kamil kan kira-kira. Insya Allah. Iya Pak Guru. Ya udah. Sampai di sini renungkan. Tidak harus sampai jam 12. Silakan. Gimana Mas Ibi? Nah, berarti supaya efektif sekali lagi, kalau kita sudah memang sepakat formulanya itu, nah itu perlu dikaji benar ya. Ya sudah, mari ayo kita secepatnya menguasai formula itu. Ya. Paham. Supaya cepat ya pakai satu ayat dulu deh, supaya cepat menguasai formula. Kalau itu nggak usah malu kok. Cuma kita dengan Allah. Allah juga tahu kita nggak punya kemampuan untuk apa yang dimaluin. Kita memang nggak mampu kok. Yeah. Benar? Iya, paham. Oke, ini sekedar tambahan untuk membantu seandainya, tapi jangan kejebak ya. Tadi Mas Ibi kan jawab masalah pertanyaan apa supaya imannya naik. Tadi loh atau stabil. Tadi loh. Iya. Ini hanya mudah jawaban, tapi jangan ke sana ya. Tetap kita harus menguasai formula ya. Ke arah sana nanti ya. Ini hanya tambahan aja lah. Daripada jam sekarang ditutup kan ya nggak pantas ya. Nah, baru nggak sampai setengah jam kok ditutup. Sekarang gini, iman naik atau iman turun aja deh. Iman turun kira-kira bener nggak Mas Bi? Orang yang imannya turun itu sebenarnya dia tandanya adalah salah satu dia sedih, khawatir, bener nggak? Betul jadi Pak orang Guru. yang merasa turun tuh kalau kok aku sedih ngadepi masalah atau khawatir, bener nggak? Betul. Oke, kalau udah itu betul, udah kalimat satu aja sedih misalnya, menunjukkan iman turun. Berarti kalau imannya naik, kira-kira dibalik nggak? Dibalik Pak Guru. Oh, dibalik. Wong turun itu kebalikannya dari naik kok. Karena kalau turun tuh tandanya sedih. Kalau naik berarti apa Mas? Bahagia. Nah, bahagia. Atau senang. Nah, kalau pertanyaan saya ingin imannya naik, berarti harusnya kita posisinya harusnya bahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia atau senang ya. Berarti jawabannya, monggo, bagaimana caranya kita punya masalah,
tapi bahagia. Kan dari gitu aja jawabannya. Oke. Nah, Iya. itu dikunci dulu. Nah, supaya bahagia, ya singkat cerita yang paling rendah dulu atau paling nomor 1 dulu dirubah dulu supaya gampang. Masalah itu dirubah menjadi bukan masalah dulu, dirubah dulu biar gampang ngelolanya, benar nggak? Betul, Pak Guru. Nah, bagaimana Mas Bibi merubah semula statusnya masalah menjadi bukan masalah? Gimana caranya merubah status? Yang kita Semula ini masalah ini. Utang ini masalah. Tapi tetap utang ya, nanti jadi bukan masalah. Itu gimana Mas Bibi? Bagi yang menerima tadi. kalau sesuatu itu tidak kita butuhkan, maka akan jadi masalah, Pak Guru. Jadi kita geser, dibutuhkan dan tidak. Gitu. Ya, itu udah tingkat tinggi. Yang tingkat rendah aja dulu. Manfaat. Nah, itu tingkat tinggi. Yang rendah aja dulu. yang rendah apa ya? Yang merubah dari posisi ini masalah menjadi bukan masalah. Barangnya tetap loh ya. Ya, menerima Pak Guru. Ya betul, menerima tuh. Menerima Pak Guru. Menerima. Itu betul nggak? Betul, Ya, menerima. Jadi sama-sama masalah tapi statusnya berubah. Gitu? Nah, sekarang mengolah yang bukan masalah kan lebih mudah toh untuk seneng. Nah, itu ya tadi pelajaran biasa. Menerima dan bukan. Itu laku terus-terus jadi sabar. Dibiarin aja Allah yang menolong. Kalau Allah bersama orang sabar, dia biarin aja pahala kita tak terbatas kan itu. Iya. Dengan cara menerima. Untuk merubah status itu. Yang semula masalah menjadi bukan masalah. Barangnya tetap kita punya utang. Belum lunas, tapi semula belum menerima menjadi menerima kan statusnya dari masalah menjadi bukan masalah tuh. Barangnya tetap utang dan belum lunas tetap. Tapi kalau menyelesaikannya bukan masalah tentunya lebih gampang atau lebih mudah ke arah bahagia, lebih mudah ke arah iman meningkat kan itu. Nah, jadi jawabannya gimana Pak supaya iman kita tuh meningkat? Ya, dibalik aja kalau susah. Iman turun itu tandanya apa? Sedih, khawatir, sebagainya. Oke, kalau naik berarti seneng. Supaya seneng, ya jangan masalah. Terima. Wes, dan seterusnya. Ketemu. Ayo, sama kalimatnya. Sebenarnya omongan sama Ibu ya sama dengan saya omongkan. Tapi kok rada beda sedikit ya. Padahal sama ya sebenarnya. Sama. Saya dengar sama, diterima sama tadi. Tapi begitu tak olah beda ini agak beda dikit ya. Ya, karena saya biasa Mas Ibi kalau jawab itu di skakmat. Tanya naik gitu, lah penyebab turun apa? Gitu aja. Dia kan pengen naik, berarti dia pasti turun tuh Mas Ibi. Oh, enggak. Saya ingin iman saya naik Pak. Apa sih imannya dia turun? Nah, supaya dia tahu, tanya aja sebabnya apa sih kalau kamu turun? Ayo jangan itu, ayo terbuk bareng supaya jangan gitu gimana kan itu jangan. Itu caranya Mas Ibi. Siap. Caranya jawab gitu. Biar enggak Pak Gunadi itu heran terus. Pak Guru tuh kok terus gampang ya gitu polaan jawab. Judulnya polaan jawab. Biar dia sendiri yang jawab. Jangan kita yang jawab. Iya. Setelah dia bisa jawab, kita sampaikan terima kasih Bapak Ibu memberitahu saya. Kita yang ngomongnya gitu nanti. Sehingga jadi saya tahu itu tuh jawabannya. Enak tahu gitu. Enak. Dia yang tanya, dia yang jawab, itu kita terima kasih. Dia yang jawab. Nah, dan kita terus terima kasih karena diberitahu oleh yang bertanya. Enak tuh gitu. Enak. Ayo Mas Radit tanya, nanti kamu yang jawab, aku terima kasih. Mas Radit, ayo Fulan tanya, nanti kamu yang jawab sendiri, habis itu saya yang terima kasih ke Mas Radit. Tanya yang itu ya Pak ya, tanya yang ya tanya aja Pak. Kok nggak selesai? Lah iya. Kenapa kok nggak selesai? Nah, balik itu toh.
Kenapa orang merasa tidak selesai? Nah, karena merasa pengen selesai, padahal yang menyelesaikan Allah. Menyelesaikan Allah kok kita yang pengen. Ya biar Allah. Berarti belum menyadari bahwa yang mampu itu Allah. Orang pengen segera selesai karena merasa yang mampu itu kita yang selesaikan. Ayo. Nah, setelah kita tidak mampu kok pengen selesai itu ketemu dari mana? Sampai tidak mampu kok pas pengen selesai, menengah lah. Terserah itu Allah. Tadi kurang mendalami pengertian itu. Iya. Bukan tidak usah loh ya, jangan terus seperti tadi takutnya kalau iman kalau logika masih iman, kalau enggak berarti tidak usah iman. Tadi bukan gitu loh ya. Usaha tetap itu satu paket. Allah merubah berdasarkan usaha itu satu paket. Apalagi nggak apa-apa. Kalau belum jelas ya. Biasanya yang tanya-tanya ini kuliah nih biasanya Pak. Dulunya biasanya tanyanya ini lah, biasanya yang disebutkan tuh ya pertanyaannya Mas Radit sendiri. Aduh, ini mau contoh nih Mas Radit malam-malam ngecek. Aduh. Aku pamer Bu, nih makan kue dibawain Bu Guru kemarin. Alhamdulillah. Aku yang duwe kue kaleng. Tapi kan bukan dari Bu Guru Bu. Aduh, ngono rak gaweke aku ngono kuwi. Monggo ada yang lain mungkin ingin bertanya ke Pak Guru. Pak Guru ini ada di chat ini. Gimana, lanjutan Pak Guru. Pak Guru. Gimana? Monggo ya. Gimana? Tadi dari Bu Nurmalita yang dari Medan tadi, setelah mengikuti penjelasan, beliau menanyakan begini. Meningkatkan iman, takut Ustadz sama masalah yang berat. Benar, saya takut kalau diberi masalah yang berat. Oke. Takut diberi masalah yang berat karena imannya meningkat. Pertanyaan saya, waktu diberi masalah yang lebih berat itu tetap di bawah kemampuan atau di luar kemampuan? Iya. Sama saja, toh tetap bisa menyelesaikan. Allah udah ngukur. Oke, ini perlu saya jawab ini. Ini ada ilmu baru nih, baru 1 detik dikasih tahu saya ini. Oke, ini. Oke. Coba kita buka TS 440 walaupun itu sering dibaca. Yuk, baru 1 detik ini saya diberitahu nih. TS 440 ya. Anissa Mas Radit. Ya, Anissa 40. Itu biasa kita baca dah. Biar mantep. Kita sama-sama baca. Yes, benar. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Nah, itu kalimat itu kan betul-betul Allah menanamkan bahwa Allah menyampaikan saya tidak akan sekecil zarah pun memberi orang atau membuat orang menderita. Nah, supaya mantap ditambah kalimat berikutnya. Bahkan kalau kamu punya kebaikan sekecil zarah, kulipat gandakan. Kan itu kan ya? Ya Mas Indi? Iya Pak Guru. Kita perhatikan, kita perdalam ayat itu. Ini baru kasih tahu saya. Allah tidak akan memberatkan kita. Gampangnya gitu ya? Ya. Benar? Setuju? Setuju ya? Setuju Pak Guru. Nah, sekali lagi. Allah tidak akan memberatkan kita. Nah, misalnya Allah memberi masalah. Ya? Allah bilang, aku tidak akan memberatkan kamu. Berarti kalau kita merasa berat itu sumbernya dari siapa? Kita sendiri. Nah, cukup sudah kejawab. Kita sendiri. Sudah. Kita sendiri ngapain kita membuat berat? Loh, benar nggak? Betul. Nah, ya sudah. Tanamkan ayat ini. Kita sering baca, tapi saya baru ngeh 1 menit yang lalu. Ternyata kan dari kita sendiri kok. Bukan dari Allah kok. Paham ini? Ya kalau tadi tergantung kita bagaimana mau kita memberatkan diri atau tidak. Nah, saya milih tidak berat dong. Tidak berat apa ya serahkan aja ahlinya tadi. Repot-repot.
Gimana nasibnya? Mantap. Centang lagi nih. Lo bener nggak? Ternyata berat tuh dari kita ternyata. Selama ini mungkin terbayang dari Allah, bener nggak? Maka takut punya masalah berikutnya. Karena masalah dari Allah, aku takut. Nanti berat. Lo beratnya tergantung kamu kok. Kecuali kita tidak iman, ayat itu lain ya. Nah, kita harus iman lah. Itu caranya menghilangkan pikiran itu, Pak. Pikiran masalah itu. Kita berserah nih sama Allah, menerima. Ini kok cik kepikiran aja gitu loh, Ustaz. Pak Guru. Itu yang ditanyakan tadi toh, ditulis sebelum di step-step itu chattingnya. Ya bagaimana kita atau gini, udah pakai contoh aja yang gampang ya. Tadi masalah HP yang rusak tadi. Gitu? Kalau kita memang sudah menyerahkan ahlinya, logikanya masih mikir apa enggak? Ya, belajar itu dulu, logika dulu. Kuliah. Kalau kita sudah memutuskan, saya tidak mampu menyelesaikan HP, maka serahkan ahlinya tukang HP. Kan gitu. Kalau memang kita sudah menyerahkan, gitu, kita masih mikir enggak harusnya? Enggak, toh? Harusnya tidak, tapi itu kan HP. Kalau masalah kita kan hutang, Pak. Ya, saya urutkan dari HP dulu. Nanti HP diganti masalah. Kan tukang HP diganti Allah. Kan cuma gitu aja nanti. Kan tetap masalah soal menyerahkan. Hanya soal menyerahkan tuh. Kita ulangi lagi dulu. Supaya tahu ilmunya dulu. Kalau HP kita rusak, kita suruh milih memperbaiki sendiri atau diserahkan ahlinya. Artinya karena tidak mampu diserahkan ahlinya. Yang mana yang dipilih dulu? Serahkan ahlinya toh, Ustaz. Ahlinya dulu karena kita merasa tidak mampu. Benar nggak? Nggih, Pak Guru. Kalau sudah menyerahkan, berarti kita masih mikir memperbaiki HP enggak? Enggak, sebenarnya tidak. Jangan dijawabkan HP. Nah, ini ilmunya dulu. Sekarang tak balik. Kalau masih memikirkan cara menyelesaikan, berarti menyerahkan atau tidak? Oh iya. Kalau iya. Ya dijawab. Masih mikir berarti nggak menyerahkan sama Ustaz. Pak. Harus tahu ilmunya dulu. Gak apa-apa. Iya. Nah, oke. Saya lanjutkan supaya tahu, biar tuntas ini. Ya, walaupun Bu Lia saya yakin sudah mulai mengerti ya, tapi biar tuntas. Ya, berarti kalau masih mikir berarti belum menyerahkan. Betul enggak? Betul. Nah, kalau tadi sudah menyerahkan berarti tidak mikir. Ini bisa diterima ya? Tak balik-balik. Iya. Oke. Tadi menyerahkan karena kita merasa tidak mampu. Benar enggak? Betul. Oke, sekarang kita geser ke masalah. Supaya ada jawab itu kan HP, supaya ada gitu, biar tuntas. Sekarang sekarang masalah, itu? Iya. Allah kan berpesan tadi yang bisa menyelesaikan hanya itu kan cuma satu, hanya aku. Kalau boleh tak tambah, kamu tidak bisa, benar nggak? Betul. Jadi di posisi di sini kita tidak sekedar merasa tidak bisa, enggak loh. Memang tidak bisa, benar nggak? Betul. Memang tidak bisa, berarti memang harus diserahkan atau masih diceketem? Diserahkan, Pak. Ayo Bu Lia. Diserahkan. Karena sudah memang tidak bisa, bukan merasa tidak bisa, memang tidak bisa. Kalau memang tidak bisa berarti ya harus diserahkan. Kalau harus diserahkan ya harus tidak mikir. Kalau mikir tidak diserahkan berarti apa? Bisa lah, memang tidak bisa kok. Aku senang ini. Ya, tapi kadang mikir meneh. Kadang tidak menyerahkan, ditarik lagi tukang HP-nya gawanan, ngono. Tak salah ora dadi wong ora iso kok. Iya. Ora iso dandani kok didukuk meneh HP-ne urung rampung didandani tukange lho. Nggih. Lah dalah. Piye awak.
Mas Radi, Halo. Mas Radi itu Pak. Kenapa? Bilangnya Bu? selesai, yuk. Iya Bu, nggak selesai Bu. Ternyata kesalahannya ini Pak Guru berarti. Kesalahannya merasa tidak bisa. Harusnya kan memang tidak bisa, bukan merasa tidak bisa. Oke, ini saya dapat ilmu lagi nih. Ini satu detik yang lalu nih. Mantap ini malam ini. Oke, saya teruskan menyambung itu, gitu. Sepintas muncul pertanyaan, bukan sepintas, pasti sering muncul ini. Tadi sudah muncul. Kenapa kok nggak selesai ya? Padahal merasa sudah saya serahkan dan seterusnya. Benar nggak? Betul Pak Guru. Ini baru 1 menit dapat ilmu nih saya nih. Betul Pak Guru. Betul Pak Guru. Nih. Oke. Ya, kita mulai ya. Wis HP-HP-an aja lah, enteng-entengan aja dulu, baru nanti ke Allah. Karena Allah sudah beres. Ini ke HP dulu aja deh. Tadi kita merasa tidak bisa, terus nyerahkan ke tukang HP. Betul nggak? Betul Pak Guru. Oke, pertanyaan saya, ayo sepakat nggak? Sepakat nggak? Tukang HP itu memang ahli betulin HP, sehingga akan beres kalau dia betulin. Sepakat nggak itu dulu? Sepakat Pak Guru. Sepakat. Benar. Sepakat. Tak kunci ya. Jadi kalau tukang HP betulin HP itu, saya pakai mantep saja deh. Hanya nah, karena tukang HP ahli HP. Bisa diterima ya? Bisa Pak Guru. Nah, kalau tidak diterima, saya tinggal tak balik aja. Ngapain kamu pilih untuk nyerahkan HP-mu? Iya. Oh, tidak, tak sikat gitu. Tapi enggak, sepakat ya? Sepakat. Aku juga nih. Oke, tak slow motion sekarang. HP ini, lihat tangan saya ini megang HP toh. Ini HP yang buat saya. Oh, HP enggak bisa dipegang, mau dipakai untuk Zoom ya. Oke, ini HP ini HP. HP tak serahkan ke tukang HP. Plak. Selesai nggak? Harusnya. Oleh kalau dikerjain tukang HP. Beres nggak? Selesai Pak Guru. Apa ya? Ini definisi tukang HP itu ahli HP. Ya. Oke? Sekarang kita yang punya HP ngomong. Kok tidak selesai-selesai ya? Padahal sudah tak serahkan. Kira-kira sebenarnya sudah diserahkan atau belum? Dan jangan diambil lagi. Iya, belum diserahkan berarti. Iya, kenapa kok bisa jawab gitu? Jawabannya benar. Kok belum selesai ya? Oh, berarti tak ambil lagi. Karena kacamata masih mikir Pak Guru. Saya ulang lagi ya. Ya, karena sama tukang HP-nya belum dikerjakan Pak Guru. Oke, tak ulang lagi. Kata kuncinya, tak tunjukkan ya. Ini, maka kita ambil kesepakatan dulu, itu kata kunci sebenarnya. Kalau tukang HP betulin HP, beres atau tidak beres, itu dulu deh. Beres. Ya, ingat kata kuncinya itu. Kalau tukang HP betulin HP, beres karena dia ahlinya. Dah ya. Apalagi nanti Allah ya. Perkenyataannya kok nggak beres-beres ya. Berarti masalahnya di mana kira-kira? HP-nya di tukang HP atau di tangan kita? Di tangan kita, Pak Guru. Nah, iya berarti belum diserahkan. Berarti belum diserahkan. Aduh. Aku sudah nyerahkan. Masih dipegang. Kalau sudah nyerahkan tuh beres. Katanya gitu perjanjiannya tuh. Masih kemaki ini kita ini. Ya artinya kita harus sana diambil lagi. Alasannya mau diperbaiki sendiri lagi. Boleh bolo kita. Nah, sekarang kita geser ke masalah. Ya? Kita geser ke masalah. Dipegang, weh. Kalau betul itu betul. Kalau Allah yang menyelesaikan beres nggak? Beres. Alasannya apa coba? Ayo jawab. Ya, karena Allah ahlinya. Barum dulu yang jawab. Kenapa? Allah ahlinya. Allah ahlinya. Karena Allah ahlinya. Oke. Maha. Kok yang maha. Bulia apa? Bulia apa? Jawabannya. Sama boleh, nggak sama nggak apa-apa. Enggak, karena rusak. Karena dia ahlinya. Karena tadi Barum jawabnya, kenapa kalau Allah yang menyelesaikan kok beres? Karena Allah ahlinya. Kan gitu ya, Barum? Ya. Oke, sekarang Bulia apa? Jawabannya Bulia. Sama, Pak. Sama. Nggak mantap jawabannya, kurang. Bukan. Kalau dibanting kok melu-melu. Gini. HP saya serahkan itu karena kemantapan hati saya memperbaiki HP itu kepada orang yang memperbaiki.
Soal Yang ahli. menyerahkan. Soal menyerahkan. Pertanyaannya, kalau tukang HP-nya menyelesaikan HP kok beres? Pertanyaan kan itu. Kalau Allah yang menyelesaikan masalah kita kok beres? Alasannya apa? Yang satu jawab karena ahlinya Allah. Kan itu baru. Iya. Kuliah, idem. Gitu tuh tadi. Itu tidak salah, tapi kurang mantep. Ini nanti mantep mana jawabanku atau jawabannya jenengan? Barum ya, kuliah. Ya. Oke, saya tanya. Yang membuat ujian siapa? Allah. Yang punya jawaban siapa? Allah juga. Yang ngerjakan siapa? Ngerjakan Allah. Berarti beres kenapa? Karena yang punya jawaban. Iya. Zamannya kita sekolah dulu ujian, yang buat soal ujian Bu Guru. Kalau Bu Guru suruh ngerjakan ya beres, dia yang punya jawaban. Jadi soal model apapun tapi beres. kita kan nanti dulu. Tapi kita kan proses menjawab dulu tuh Ustaz. Jangan ke sana, jangan lari ke sana dulu. Ini saya yang jawab kenapa kalau Allah yang menyelesaikan kok beres. Itu dulu loh, itu dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Ya, karena yang membuat. Yang membuat soal Allah. Allah pasti punya jawaban. Terus jawab yang mesti beres. Bener nggak? Betul. Kenyataannya kalau saya belum beres-beres. Nah, kira-kira sudah diserahkan atau belum? Karena kalau diserahkan pasti beres yang buat soal. Kalau belum beres-beres berarti belum diserahkan. Makanya apa yang dikerjain? Ayo. Soal merasa diserahkan, sah-sah saja merasa. Merasa boleh-boleh aja merasa. Yang ukur diri kita kok. Iya. Belum berarti ya. Itu pasti merasa ya, Bu, ya. Saya yakin. Kenapa kalau tadi belum selesai? Karena awalnya mungkin sudah diserahkan. Tapi waktu perjalanan tetap kita berusaha untuk menyelesaikan. Nah, iya, betul. Ngambil barangnya lagi tuh, mana tak selesaikan, pindah lagi. Oh iya. Itu kuliah, itu kuliah ketemu, Bu. Ketemu. Intinya merasa sok ngerjain lah, pikir kita akan ujian nih. Pak Guru, kita ngerjain dulu dong ujian itu. Terus jaluk lagi soalnya Bu Guru nggak jadi, tak ambilnya lagi, tak kerjainnya coba-coba siapa saya tahu bisa kan gitu tak masalahnya? Iya. Ternyata nggak bisa. Nah, padahal Bu Guru udah bilang yang bisanya kayak soal ujian itu cuma aku loh, kamu nggak bisa. Kita nyoba ngerjain, nggak selesai makanya. Udah nggak bisa kok. Makanya, ayolah, kalau udah formatnya jelas, punya ahli menyerahkan, ahli memenuhi persyaratan yang diminta, gitu loh. Jangan-jangan kita tidak ahli menyerahkan, jangan-jangan. Dan kelemahan kita tidak ahli menyerahkan, jangan-jangan. Jadi pendeli. Ahli meminta. Lah karena kalau kayaknya gitu tuh beres masalahnya gitu loh. Kan gitu. Kayaknya gitu betul Pak Guru. Kayaknya loh nih. Artinya kayaknya nyerahin tapi artinya diambil lagi. Artinya ragu. Ini loh Pak Anto. Jadi kita tak serahke tapi yuk. Tak pikir. Mikirnya lucu, gegek tukang HP ku ora iso ngramuk ya. Ana ngono rasa dipilih. Iya. Pindah. Wis dibayar. Kok kita ragu. Oh, berarti itu imanku berkurang lagi ya, Pak Guru ya. Imannya berkurang lagi nggih. Wes nyerahke HP rasa nyangkut-nyangkut iman wes. Dipindah tempat liyo. HP rasa nggawa iman. Dukun. Wes cetok ya, jelas jadi ya. Ya. Jelas. Matur suwun Pak Guru. Saya juga baru tahu 3 menit yang lalu loh nih. Kemarin belum tahu loh. Pas ngomong-ngomong Matur suwun Pak Guru. Ya wes, apa nah yo. Semakin banyak pertanyaan semakin tambah saya ilmunya. Ayo. Fulan bin Fulan sudah Pak, ini sekarang gantian nih kayaknya yang lain nih. Tapi sebelum tanya, titip nanti ditanyakan pertanyaanku ya gitu Fulan.
Kok tahu Pak? Wah kacau. Wah kacau ketahuan saya. Di SMS, jangan di WA. Di SMS aja. Ya Pak Guru, minta doanya nih lagi harus bed rest sementara. Oh, udah Mas Ibi apa bener gak? Ayo Mas Ibi. Mantap tuh Mas Ibi. Betul Ada Pak Guru Pak tadi. Edinur Pak Guru di sini Pak Guru. Oh Ya, iya, Pak ada Edinur. Pak. Ayo Pak Edinur sini. Ayo. Ahli menyerahkan kuncinya. Kalau sudah persyaratan DP dibayar, kunci baru diserahkan. Itu Pak Edinur tuh, undi properti. Kalau DP baru mulai dibangun. Baru mulai dibangun. Artinya kunci untuk dipasang di pintu, serahkan tukang. Untuk dibangun. Ayo Pak Edinur, mondok sini apa sini. Jadi Pak Edinur kula mantau mawon nak ngono kuwi. Entek-entek. Menyimak Pak Guru. Kula nyimak mawon ngono Pak Edinur. Mentadaburi Pak Guru. Wah, udah. Enggak Pak Edi. Halo. Ya, monggo, sudah jelas. Mas Santo. Silakan Mas Santo. Oke. Pak Guru, untuk apa? Kita tahu, kita merasa itu belum diserahkan. Rasanya gimana, Pak? Kan permasalahan kita harus. Ya, sudah saya ngerti. Kita jawab aja. Kalau sudah diserahkan, kita masih mikir apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, nanti pertanyaannya gimana caranya tahu sudah diserahkan? Nah, kalau masih mikir berarti belum diserahkan. Kalau tidak mikir sudah diserahkan. Kan itu aja tuh Mas. Tarik ulur gitu. Ya itu boleh katakan masih mikir terus itu. Kepikiran berarti tarik ulur toh. Berarti belum diserahkan. Kan itu aja tuh katanya kalau diserahkan kan barangnya aja udah lepas loh. Kita nyerah apa kita bisa serahkan ke tukang kan udah di tangan kita. Lah sih dipikir apa? Serahin tangan nih. Iya benar sih. Benar. Jadi rumus kalau Bapak ini mikir bener loh Pak. Misalnya tuh masalahnya besar loh Pak. Bro, gede-gedean masalah apa Bu sama saya? Lu sama Mas. Segede-gedenya itu tetap terjangkau. Kan terukur. Kemampuan ya. Terukur. Nah, iya. Itu sama dengan gini Bu. Ibu dengerin putranya kecil yang masih kecil main-main itu loh, main-main apa layangan. Waduh nuang saya kejar layangannya sobek. Ibu tertawa nggak? Tertawa. Tertawa masa nangis layang-layang sobek. Ibu yang merasa besar kan. Nah, jadi bagi Ibu Lia yang dewasa itu lihat anaknya kecil nangis kejer. Layangannya sobek itu tertawa. Bagi si anak ya nangis bener. Nah, jadi bisa loh yang Bapak tanyakan tadi, oh gede-gede, yang lain tertawa. Ya. Bisa loh. Besar itu kan diri sendiri yang merasakan besar itu. Jadi ada yang tertawa bisa loh. Ya. Nah, Bapak pun bisa jadi tertawa, maka segera jadi dewasa. Kan itu segera tua. Saya bisa tertawa. Apa artinya dewasa tua? Wali-wali Allah tidak pernah khawatir. Bahkan dia perlu masalah untuk peningkatan karena dia manfaatkan, dia olah yang sama. Keren. Kok keren ya bener toh gitu toh. Betul. Nah, iya. Masa langsung jadi cah cilik terus. Saya sudah gede. Ayo, eling wis tuwa. Tua. Gede tok tua. Masalah Pak saya. Sekarang Bu Lia atau Pak Gun, kalau sekarang main layang-layang dibayar uang mau enggak? Enggak. Ya sudah, enggak mau. Bagus. Mau ya gitu.
Nah, kalau masih nangis layang-layang ya aduh, saatnya dibayar ora gelem gitu loh. Kalau saya tergantung berapa dibayarnya, Pak. Wis butuh layangan iki. Nah, sih butuh. Ampun, Pak. Sih butuh yang layak. Saya maklum karena belum tahu ilmu 3 dimensi, ya toh? Minggu besok. Nunggu hari Minggu besok. Besok tak tunggu. Kalau tahu ilmu 3 dimensi mungkin nanti waduh wis aku layang-layang tanggo apa iki aku. Tak perlu. Boneka tanggo apa iki mau manus malah. Ya toh? Ngebang-ngebang kan. Kan digwendong itu mimi keloni itu boleh ya. Zaman semono itu. Lho, boneka aku lho, boneka cilik-cilik gendong itu biyen omah-omahan, pasaran. Duren Pak, duren itu. Saiki ya wegah lah wani dodol duren wae. Belum dikirim, Bu. Ya alamatnya baru kemarin kasih Mas Radis. Lah iya, wis boneka ra kanggo, mainan boneka nggo apa, wis mainan duren enak to. Enak, Pak. Enak. Kalau ngirim duren sekalian ngirim itu, Pak, singkong dari Bu Arum, Pak. Oh, beres. Kalian silaturahmi aja ke sana, ke saung, udah normal. Tapi ngomong jelas ya, jadi kalau sudah menyerahkan kan barangnya tidak di tangan kita lagi. Kalau masih dipikir berarti ya nggak masuk akal. Itu barangnya. Apa nang ngirimi adoh ning Belanda kono ya silang to. Ngono lho. Jadi ngirim aja ning ngene tetangga sik ketok. Gitu. Telak itu. Ya, sing adoh ngono lho ngirim itu nang Amerika kono. Serakit kok. Pak Guru tahu juga ya luar negeri. Aku nggak mau terus. Amit dengerin. Lo ya tuh ngirim shadow bisa ngono lho ben ora ketok ora kepikir. Ana ngirime cedhak ngarep omah tukang HP ngarep omah ya bla-blali ditirak-tirik. Aduh. Kapan dak sini? Malah kabur Bulia wah kali. Kerjake. Emang luar negeri ada apa Bulia? Ono durene, Mas. Kayaknya ada yang di luar negeri nih, Pak. Oh, ini malah. Oke, monggo yang lain. Silakan. Pak Guru. Iya, Pak. Ini. Meskipun dulu pernah diajari Pak Guru ngadepin satu kasus jamaah yang menghadapi perceraian, menghadapi sudah di ujung perceraian. Bagaimana caranya untuk memberikan ini yang berkonsultasi yang bertanya kepada kita pihak laki-lakinya, yang laki-laki. Bagaimana caranya Pak Guru untuk bisa menjadi saya belum tahu caranya agar bisa membuat jamaah yang bertanya itu kemudian punya kekuatan, punya keyakinan untuk menjadikan ini justru titik balik untuk bersatunya kembali keluarganya. Ini kasus real. Saya baru saja sekitar 2 hari yang lalu diminta pendapatnya mengenai satu case di jamaah kita. Sebenarnya udah lama juga berkonsultasi dengan Pak Guru. Ini di ujung perceraian. Bagaimana cara kami untuk bisa membantu menyelamatkan rumah tangganya, Pak? Gampang, gitu? Gampang, serangan gitu aja kok susah. Ini, jadi saya nangkep dulu ya, permasalahannya ya. Nah, kalau saya nangkepnya ada benar, baru solusinya. Jadi saya nangkep permasalahannya adalah ini ada bapak-bapak ya, yang istrinya minta cerai, gitu. Betul, Pak Guru, betul.
mut sudah di ujung tanduk nih, tinggal dul cerai. Gitu. Bagaimana justru nanti menjadi baik atau si suami karena tetap menginginkan tetap baik tapi tetap tabah dan ujungnya baik. Kan itu tuh maksudnya? Iya Pak Guru, iya. Nah, Betul. dah sekarang jawabannya sebagai berikut. Udah, kasih menit enggak apa-apa, enggak sampai 5 menit. Kelamaan 5 menit. Ini, gitu. Sekarang 1, gitu. Allah tuh senang perceraian atau tidak? Tidak, Pak Guru. Tidak. Carut ya, nanti jangan balik kucing loh. Saya udah pelan-pelan loh nih. Ya, Allah tidak senang perceraian. Oke. Terus misalnya, ini kita nasihati si laki-laki atau perempuan? Ayo tanya. Laki-lakinya Pak Guru. Laki-lakinya. Dua-duanya aja udah. Biar artinya di hadapan dua-duanya, itu. Nanti bisa berlaku untuk laki-laki, bisa untuk berlaku perempuan, itu. Nanti saya takutnya untuk laki-laki lah. Kalau perempuannya nanti ada pertanyaan gitu nanti. Ya, untuk dua-duanya aja ya. Oke. Sekarang kalau kita yang mengendaki cerai, berarti kita disenangi Allah atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Allah tidak senang dengan perceraian. Karena alasan nomor 1 tadi. Jadi kalau buat solusi harus terkait terus, sehingga nanti tinggal sekakmat gitu loh. Nah, jadi nomor 2, kalau kita menginginkan cerai, Allah tidak senang. Benar nggak? Betul, Pak Guru. Oke. Kalau sudah Allah itu tidak senang, kira-kira kita usaha apapun tetap hasilnya senang atau tidak senang? Bahagia atau tidak bahagia? Tidak bahagia. Allah sudah tidak senang. Karena nomor 2, cerai itu tadi nomor 3, apapun yang kita alami, jalani, pasti hasilnya tidak bahagia. Karena Allah sudah tidak senang. Benar nggak? Betul, Pak Guru. Oke. Kalau untuk wanita ini jos, ya, karena dia minta cerai, gitu, tinggal ditutup kepalanya, kamu minta cerai, walaupun nanti kamu dapat Janoko, tidak bahagia, Harjuno tidak bahagia, karena kamu sudah minta cerai, benar nggak? Ini untuk perempuan, benar nggak? Betul, Pak Guru. Ngerti sampai Betul. sini? Ya, paham. Kamu yang minta tahu sampai ujung tanduk tuh teruskan. Pasti dapat siapapun nanti tidak bahagia. Tidak dapat siapapun tidak bahagia karena kamu sudah melawan Allah. Allah tidak senang. Nah, kalau gitu logikanya, ayo dia tetap cerai apa enggak? Ayo, ini perempuan dulu. Akal sehat, pakai akal sehat. Dia akan tidak, Ustaz. Tidak, dia melakukannya Allah tidak senang kok. Bayangannya dia, tidak. Kalau aku cerai dari suamiku yang menyebelkan ini, wah bebas dari sebel, bahagia. Bayangannya dia. Tidak mungkin, karena melawan Allah. Bayangnya lagi, nanti akan cari Janoko, sing sugih. Allah tidak senang kok. Untuk Janoko itu tetap tidak bahagia, benar nggak? Betul. Sudah saya terapkan dulu, akhirnya langsung rukun di mata saya. Padahal sudah mau nil itu. Oke, nah sekarang bagi laki-laki. Tadi sudah jelas ya untuk perempuan gitu ya, toh? Sama sekarang. Ayo laki-laki. Kalau kamu menginginkan cerai, itu pasti seperti tadi. Dan jawab, wah aku justru menginginkan damai. Nah, maka bertahanlah. Kalaupun nanti cerai, jangan dari kamu. Nah, ngerti? Paham. Kalau dari kamu melawan Allah. Tapi si suami kebetulan pengen damai ya, agak gampang. Tadi bertahanlah terus saat ada cerai itu bukan dari kamu. Anggap aja itu dari Allah gitu loh. Anggap aja. Atau dari perempuannya udah. Itu. Jadi kamu tenang aja mas. Asal bukan dari kamu. Kamu bahagia nanti. Misalnya terjadi cerai, deal. Bukan dari dia toh. Jadi tetap hukumnya Allah senang toh. Allah senang tidak cerai, suaminya maunya tidak cerai. Nah, kalau dapat ganti, ayo bahagia apa tidak? Bahagia. Alasannya apa? Jawabannya betul. Alasannya apa? Kok suami tadi? Kenapa?
Karena suaminya yang tidak meminta cerai. Iya, 100. Yang meminta cerai kan yang perempuan. 100. Enak tahu itu. Jadi kalau ngasih tahu suaminya saja, tenang aja Mas. Yang penting kamu tetap bertahan, walaupun dimaki-maki, diinjak-injak, jangan dari kamu yang minta cerai. Supaya kalau dapat ganti, bahagia. Gitu. Ya. Bener, wah, angin surga. Angin surga ini gawat ini. Iki ono sing very koloso iki kita. Iya, Pak Guru. Benar enggak? Ya gitu saja. Duduk saat praktekkan langsung dukun kok. Karena mikir dia, iya ya. Nah, aku nekat cerai. Ujung-ujungnya tetap tidak bahagia ya. Karena Allah juga tidak senang. Tidak bahagia. Nah, kalau udah gitu agak reda baru tetap ditimbrungi. Bagaimana sekarang dalam waktu 10 menit kamu bahagia dengan suamimu yang menurut kamu menjegelkan. Gitu. Kita harus berani ngomong gitu. Ya Mas Ibi? Iya. Caranya gimana? Dalam waktu 10 menit kalau si istri tadi puncaknya mau cerai, minta cerai, terus langsung bahagia dengan yang lama. Ayo, caranya gimana? Belum tahu Pak Guru ini, belum tahu. Sering ngasih tahu orang kok enggak tahu, bisa tak centang lo kamu tadi. Hapus meneh. Butuh tipek Pak Guru. Walah. Nih, enggak sampai di menit ya. Saya ngomong enggak sampai 1 menit, pasti sudah ngerti semuanya. Enggak sampai 1 menit ya. Siap ya? Siap. Iya, Pak Guru. Enggak sampai 1 menit. Semua udah tahu apa artinya QS 39 ayat 10. Sudah Pak, sabar tanpa batas pahalanya. Sudah. Itu aja tuh. Bu, itu suamimu itu kamu pakai ya supaya kamu jadi sabar, palamu terbatas surga kowe, bar. Terang no dhewe enggak sampai 1 menit tuh. Kalau udah tahu tuh Mas Ibi. Sampun, Pak Guru. Itu jurusnya. Terangkan nggak sampai caranya gimana ya urut kamu pengen surga atau neraka Bu? Surga. Nek palamu tak terbatas kira-kira surga apa neraka? Surga. Caranya milih hanya tidak ada pilihan lain, no choice, hanya sabar. No choice. Kasih pertanyaan hanya tuh jumlahnya berapa? Keter situ nggak sampai 10 menit tuh. Hanya tuh ya 1, nggak ada yang lain. Sabar itu ya tadi yang tidak enak, ini yang tidak enak di depanmu. Selesai. Wah iya ya Pak, iya murah loh, enak kan kamu dikasih suami yang begitu supaya kamu surga loh. Langsung alhamdulillah, rangkulan itu. Iya Pak, saya ingat waktu itu datang, nah duduk bareng aja nggak mau pulang gandengan Pak. Gandengan, karo lirik-lirik ki wontenan ngono. Bener kan Bibi? Betul Pak Guru. Sudah itu catat tuntutannya. Sampun saya catat. Itu jamaahnya Mas Radit Pak, ada yang mau jadi istri ketiga boleh? Saya iki kok aku rawane jawab pikir tanggal iki. Lu masih gajian Kak? Nah, dijawab rentuk syariat untuk papat. Nek siapa itu di Bandung istri pertama. Di Bandung istri pertama dan kedua Pak ini Pak. Pikiran dhewe wae wis nek kuwi. Jamaah saya Bulia ya. Ya benar. Kalau ingin jawaban tak kasih jawaban. Iya Pak, ya. mau. Mau. Okay. Pasti suatu tanya. Tak ceritain kisah nyata aja ya, biar gampang ya. Okay. Kisah nyata. Ingat Sayyidina Ali dulu gitu, punya keinginan mau nikah lagi, bener nggak? Betul. Betul. Pernah baca tuh buku sejarahnya? Pernah. Iya pernah Pak. Rasulullah jawab tuh kalau kamu nikah lagi berarti juga menyakiti aku, bener nggak? Betul Pak. Bener nggak itu? Betul. Nah, apa yang terjadi pada diri Sayyidina Ali? Ini beliau 4 mata cerita sama saya, ngomong sama saya. Ya, gara-gara saya lihat di televisi ada acara poligami award. Ono akhirnya ada yang dari Solo itu, ada tuh di TV poligami award, ada tuh. Begitu aku nonton itu, sarjananya datang, Waalaikumsalam. Cerita itu. Antono, dulu